Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syastini Gumilar dengan NIM 2011 5129 kelas PAI 6D. Video ini untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di sekolah umum dengan dosen pengampu Bapak Edi Saputra. Baiklah, saya akan menjelaskan 2 dari 5 pertanyaan yang akan tersedia. Yang pertama yaitu soal nomor 2, sebutkan karakteristik kurikulum pendidikan Islam yang kamu ketahui dan jelaskan menurut pengalamanmu. Baiklah, yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sunnah, dan peninggalan orang-orang terdahulu. Yang kedua, memperhatikan perkembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi peserta didik dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Di samping itu menaruh perhatian kepada pengembangan dan bimbingan terhadap aspek spiritual bagi pelajar dan membina akidah yang benar padanya, menguatkan hubungan dengan Tuhannya, menghaluskan akhlaknya atau bisa dibilang memperbaiki akhlaknya melalui kajian terhadap ilmu-ilmu agama, latihan spiritual seperti beribadah, dan mengamalkan syair-syair agama dan akhlak Islam. Yang ketiga, menyeluruh dan seimbang. Pembelajaran yang diberikan bukan hanya untuk peserta didik, akan tetapi juga untuk masyarakat luas, yang mana hasil dari sosialisasi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, berkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan kesediaan peserta didik dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan keberadaan perorangan di antara mereka. Juga berkaitan dengan alam sekitar budaya sosial di mana kurikulum tersebut dilaksanakan. Juga berkaitan dengan kebutuhan dan masalah masyarakat Islam yang selalu berkembang. Begitu juga dengan pertalian mata pelajaran, tugas-tugas, dan perkembangannya yang logis sesuai dengan permasalahan atau perkembangan yang terus-menerus pada peserta didik. Jadi tugasnya tuh mengikuti perkembangan zaman, kayak permasalahan dalam tugas tersebut, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang mana itu membuat pemahaman peserta didik itu lebih meluas, lebih berkembang. Jadi cepat hafal dan paham. Baiklah, soal yang kedua nomor 3, apakah alasan metode kurikulum pendidikan Islam diperlukan? Jawabannya ya. Untuk mendesain kurikulum pendidikan agama Islam yang menarik dan bermanfaat, karena metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan atas hakikat Islam, agar pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sampai ke peserta didik. Lalu A, sebutkan mengapa guru PAI memerlukan metode kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya adalah agar peserta didik mudah memahami materi diberikan dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, agar pembelajaran menjadi dan juga agar pengajaran lebih menyenangkan, tidak mudah bosan, dan juga bisa menilai secara langsung akhlak karimah dari peserta didik dan gerakan sholat atau ibadah fisik yang dan amalan yang lainnya. Jika ada perilaku yang salah, guru bisa memberitahu yang mana yang benar, yang salah, agar peserta didik bisa mempraktekannya, atau yang benar bisa dipraktek. Yang B, sebutkan metode pengajaran yang paling tepat guru PAI di sekolah tingkat SD dan SMP. Jawabannya, ajaran agama Islam telah memiliki metode khusus untuk mengajar seperti dalam Al-Quran menyebutkan metode teladan, uswah, metode kisah, metode nasihat, serta metode hukum dan ganjaran.
Metode ini dalam kenyataannya telah dipraktekkan oleh kaum muslim sepanjang sejarah, atau bisa dibilang ini untuk anak SD maupun SMP bisa. Akan tetapi metode yang pas untuk mengajar anak SD menurut saya sendiri adalah metode kisah, teladan, dan pembiasaan. Karena biasanya kan anak SD itu lebih suka mendengar cerita, dan guru mendengar cerita. Jadi itu guru tuh menyampaikan hikmahnya dari kisah tersebut, lalu mereka memahaminya. Alasan lainnya itu menggunakan metode metode teladan karena peserta didik tuh suka meniru apa yang dilakukan orang dewasa. Karena itu guru tuh harus bisa memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik dan bisa membiasakan peserta didik untuk melakukan akhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Kalau anak SMP lebih ke metode hukuman, akibat, nasihat, dan kisah tuh bisa bilang metode ganjaran juga. Saat itu kan adalah masa tumbuh keinginan tahuan yang besar, membuat peserta itu banyak melakukan kegiatan kayak sesuatu yang gak terduga, bisa bilang. Metode secara nasihat dan kisah agar peserta didik itu bisa mengambil hikmah dari kisah yang disampaikan, kan mereka udah seperti udah mulai dewasa, sudah mulai memahami apa yang bisa diambil dari kisah tersebut, kayak udah memiliki pemikirannya sendiri, bisa dibilang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.